Di episode 2 ini, Shin akan kembali dibawa ke 3 jam sebelum Jinso ke kantor polisi, di mana pada saat itu Jinso terlihat masih tidur. Kemudian sang kakak pun datang untuk menyuruhnya bangun dan segera bersiap. Di sana sang kakak juga kembali menasehati Jinso agar mau mengikuti rencana yang telah ia buat. Namun Jinso sepertinya masih ragu dengan rencana dari kakaknya itu. Ketika terbangun, Jinso bertanya pada Pak Choi apakah kakaknya sudah pergi. Pak Choi pun menjawab jika Seongju sudah pergi ke konferensi pers, di mana di sana Seongju akan mengatakan jika semuanya adalah rekayasa dan dia akan menanggung semuanya dengan dipindahkan ke cabang di luar negeri. Sang ayah juga akan mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai wali kota. Dengan begitu, saudara-saudaranya yang lain akan dapat dengan mudah menggantikan posisi Seongju. Mendengar hal itu, Jinso sepertinya tidak tega jika sang kakak yang menanggung semua ini. Di tempat lain, Seongju kini akan mulai melakukan konferensi pers, di mana ia akan mengatakan kebenaran tentang kasus dari Jinso. Tepat ketika akan mulai bicara, tiba-tiba saja Jinso sudah sampai di tempat itu. 제가 직접 얘기하죠. 형을 위해서요? Jinso kemudian mulai berbicara tentang apa yang sebenarnya telah terjadi, tepat seperti rencana yang dikatakan oleh sang kakak, dan hal itu juga sama seperti apa yang dikatakan Gang Hyun tempo hari. Lalu, Shin pindah ke kantor polisi, di mana Jinso tiba di sana dan disambut meriah oleh semua anggota polisi. Dan ketika akan berfoto dengan boneka maskot polisi, ternyata Gang Hyun dan Junyoung lah yang memakai boneka maskot tersebut. Jinso pun mengajak Gang Hyun untuk bersalaman agar mereka bisa saling bekerja sama. Setelah penyambutan tadi, Jinso pergi ke ruangan tempat timnya Gang Hyun. Namun sampai di sana, Gang Hyun malah menyuruh Jinso untuk pulang. Karena kehadiran Jinso di sana tidak akan berkontribusi banyak untuk membantu mereka. Apalagi pemberitaan di media sosial yang terlalu melebih-lebihkan tentang Jinso. 수사 회의 가자. Ketika Jinso ingin mencoba kursinya, ia malah terjatuh. Jinso kemudian menyuruh Pak Choi untuk mengambilkan kursi gaming miliknya agar ia merasa lebih nyaman. Di tempat lain, Gang Hyun yang sedang rapat dengan pimpinannya mengatakan jika Jinso agar ditempatkan di bagian administrasi. Karena Jinso adalah warga yang tak terlatih, ditambah lagi ia adalah anak orang kaya yang mempunyai sifat kekanak-kanakan. Dan hal itu pasti akan banyak menimbulkan masalah. Namun sang atasan malah mengatakan jika semua ini terjadi karena ulah dari Gang Hyun sendiri, di mana ia gagal menangkap pelaku kejahatan dan malah salah tangkap menangkap Jinso. Sang atasan meminta kalau begitu Gang Hyun yang menebusnya dengan mengatakan yang sebenarnya dan mengundurkan diri dari kepolisian. Namun setelah mendengar perkataan atasannya itu, barulah Gang Hyun terdiam dan menerima Jinso ada dalam timnya. 제대로 갈 거야. 예. 다들 입 조심하고. Sementara itu, sang ayah terlihat sedang sarapan bersama dengan Seongju dan juga sang ibu. Nah, ini adalah ibu kandung dari Seongju dan sekaligus ibu tiri dari Jinso. Di sana, ibu dari Seongju khawatir jika Jinso malah membuat masalah lagi di kantor polisi. Apalagi sang ayah akan mencalonkan diri sebagai wali kota, dan ia takut jika Jinso akan menjadi penghambat bagi sang ayah. Mendengar perkataan sang istri, sang ayah pun menyuruh Seongju untuk mengirimkan Jinso ke luar negeri setelah pemilihan itu berlangsung. 엄마, 이소 좀 건드지 말라니까요. 내가 언제 건드렸다고 그래? Kembali ke Gang Hyun, setelah selesai rapat, betapa terkejutnya Gang Hyun melihat Jinso yang memanggil catering dari sebuah restoran mewah dan menjamu semua polisi untuk makan bersama. Sedangkan Jinso sendiri justru lagi asik bermain game sambil melakukan live streaming. Melihat tingkah dari Jinso, tentu saja membuat Gang Hyun sangat marah. Namun Jinso balik berkata, jika Gang Hyun tak melakukan kesalahan dengan menangkapnya, hal ini pasti tidak akan pernah terjadi. Sementara itu, Junyoung menyuruh Pak Choi untuk segera membereskan semua ini. Di sana, ia melihat Gang Hyun yang sedang naik ke lantai atas dengan wajah yang menahan marah. Benar saja, Gang Hyun melampiaskan kemarahannya itu dengan memukul Samsa. Kemudian Junyoung datang untuk menenangkan Gang Hyun. Ia berkata jika mereka tidak bisa berbuat banyak.
Dan di situ Gang Hyun berencana untuk membuat Jinso berhenti dengan sendirinya. Dan ketika Kyung Jin datang, Gang Hyun meminta Kyung Jin untuk mengatakan kelemahan dari Jinso. Karena sebagai followers dari Jinso, pastinya Kyung Jin tahu tentang kelemahan Jinso. Namun Kyung Jin mengatakan jika Jinso tak punya kelemahan. Tapi hal yang tak disukai oleh Jinso adalah sesuatu yang sangat membosankan. Mendengar hal itu, Gang Hyun sepertinya telah terpikirkan sebuah rencana. Yang ternyata Gang Hyun menyuruh Jinso untuk menulis laporan dalam jumlah yang sangat banyak, dan tentu hal itu akan sangat membosankan bagi Jinso. Gang Hyun pun merasa sangat puas dengan melakukan hal tersebut. Namun ketika kembali ke ruangannya, Jinso dan laporannya sudah tak ada di sana. Tak lama kemudian atasannya menghubungi dan menyuruh Gang Hyun datang menemuinya. Dan ternyata Jinso sudah ada di sana, dan Jinso malah menyuruh sang atasan untuk menulis laporan tersebut. Melihat hal itu, tentu saja Gang Hyun menjadi amat kesal. Apalagi di sana, ia juga dimarahi oleh atasannya. Karena seharusnya Gang Hyun lah yang mengajari Jinso untuk menulis laporan itu. Gang Hyun pun meminta maaf dan mengajak Jinso kembali ke ruangannya. 내가 안 늙는다 늙어. 치워라. 묻지 마. Gang Hyun terlihat benar-benar sangat kesal dengan kelakuan dari Jinso. Kemudian Gang Hyun melihat tim yang lain sepertinya sedang sibuk. Ternyata ada laporan seorang pria berusia 70 tahun yang alami pikun menghilang di kota itu. Gang Hyun lalu berinisiatif untuk membantu mencari orang tersebut dan mengajak Jinso dalam pencarian itu. Semua tim dikumpulkan untuk mendengarkan briefing tentang ciri-ciri dari orang tersebut. Dan setelah selesai, mereka pun berpencar dan mulai mencari. Namun di sini, Jinso justru malah memfoto arloji miliknya. Di saat semua polisi mencari dan bertanya pada semua orang, Jinso malah terus sibuk sambil memperhatikan HP miliknya. Tak lama, terlihat banyak sekali klub motor yang berkeliaran di daerah itu. Dan di sini, Gang Hyun menduga sepertinya Jinso telah merencanakan sesuatu. Tak hanya klub motor saja, klub sepeda dan sepatu roda pun terlihat banyak sekali berkeliaran di tempat itu. Dan... 어이, 찾았대? Ya, seorang dari klub motor tadi berhasil menemukan pria tua yang dilaporkan menghilang tadi. Dan karena berhasil menemukannya, Jinso pun memberikan jam tangan miliknya pada orang itu. Gang Hyun yang tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, kemudian bertanya pada Kyung Jin. Dan ternyata Jinso membuat sayembara di media sosial, barang siapa yang menemukan pria tua yang menghilang itu, maka ia akan mendapatkan arloji milik Jinso. Keesokan harinya, tim Jatandras mendapatkan laporan tentang penemuan jasad di sebuah dermaga. Gang Hyun pun segera menyuruh semua timnya untuk bergerak, tak terkecuali dengan Jinso yang ia ajak ikut ke sana. Namun, Jinso disuruh untuk pergi sendiri menaiki mobil mewahnya, sedangkan yang lain naik di mobil milik Gang Hyun. Tentu saja dengan mobil mewahnya, Jinso dapat dengan mudah menyalip Gang Hyun. Tapi ternyata Gang Hyun sampai duluan di dermaga itu. Sampai di sana, Gang Hyun dan timnya dilarang untuk parkir di dalam dermaga karena hanya orang yang punya kapal saja yang boleh parkir di sana. Namun Jinso malah berlalu dengan mudahnya masuk ke dalam. Tak lama kemudian, datanglah seorang dokter forensik yang bernama Yoon Ji Won. Mereka pun segera menuju ke TKP. Tapi sampai di sana, lagi-lagi Jinso tak diizinkan untuk masuk ke dalam karena hanya polisi asli saja yang boleh masuk ke dalam TKP. 내가 왜 저 여자 말을 듣고 있어? 어? Mereka segera melakukan olah TKP di tempat itu, mulai dari memeriksa keadaan di dalam kapal dan memeriksa keadaan jasad. Dan di dalam tas milik wanita itu, Gang Hyun menemukan sebuah plastik bekas obat-obatan. Dan pada jasad itu ditemukan bekas jeratan di leher dan juga luka di bagian belakang kepala. Gaun yang dipakai wanita itu juga terlihat basah. Apakah wanita ini ditenggelamkan? Mereka juga belum tahu tentang hal itu. Dan di tengah olah TKP tersebut, Jinso malah dengan santainya mengendarai kapal miliknya. Di kapal itu, Gang Hyun juga menemukan sebuah bubuk yang tercecer, dan wanita tersebut diketahui adalah seorang model yang bernama Jung Ina. Untuk mengetahui sebab pasti tewasnya Jung Ina, mereka harus melakukan proses otopsi. Kemudian Gang Hyun mengajak Jinso untuk pergi ke suatu tempat. Jinso disuruh untuk masuk ke dalam mobil Gang Hyun, yang tentu saja Jinso menggerutu karena mobil dari Gang Hyun yang sangat kotor. 아우 더러워. 입 다물고 벨트 나매.
Dalam perjalanan, Gang Hyun mengatakan jika mereka akan pergi ke kantor agensi dari Jung In-na. Sampai di sana, Gang Hyun ingin menemui pimpinan dari agensi tersebut. Dan ia menyuruh Jin-soo untuk menemui semua stafnya dan menanyakan tentang Jung In-na. Kemudian bertemulah Gang Hyun dengan pimpinan dari agensi tersebut. Di sana, Gang Hyun langsung mengatakan jika Jung In-na ditemukan tewas di sebuah kapal. Dan pimpinan tersebut mengatakan jika Jung In-na semalam ada di sini, namun ia meminta izin untuk pergi ke sebuah pertemuan jam 8 malam. Namun si pimpinan tidak tahu siapa yang akan ditemui oleh Jung In-na. Gang Hyun juga bertanya tentang keluarga dari Jung In-na, di mana ia hanya tinggal bersama dengan sang ibu yang merupakan seorang janda. Namun sang ibu telah tiada 10 hari yang lalu. Gang Hyun lalu memberikan kartu namanya dan menyuruh si pimpinan untuk mengabarinya jika ada hal yang berkaitan dengan Jung In-na. 정인아 죽었대. 계약서 체크해봐. Di sisi lain, Jin-soo justru malah terlihat merayu para model yang ada di kantor itu. Gang Hyun yang melihat tingkah dari Jin-soo pun segera pergi. Bahkan, Gang Hyun tak mengizinkan Jin-soo untuk ikut dengan mobilnya. 아니 나 지갑도 없는데. Gang Hyun kemudian pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, ia langsung makan dengan sang ayah. Di sana, Gang Hyun juga menceritakan tentang kasus yang kini tengah ia tangani. Tak lupa, ia juga menceritakan tentang Jin-soo yang selalu membuat kesal dirinya. Di tempat lain, Jin-soo terlihat sedang menemui Young-won. Di sana, Jin-soo menceritakan jika ia diperlakukan seenaknya oleh Gang Hyun. Namun Young-won malah mengatakan jika sebenarnya mereka itu takut kalau nanti Jin-soo yang bisa kembali menangkap pelaku kejahatan itu. Dan Young-won memberikan saran agar Jin-soo sekalian saja mengalahkan mereka dan menangkap pelaku kejahatan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Jin-soo sudah terlihat sampai di kantor. Bersama dengan Gang Hyun, mereka pergi ke ruang otopsi untuk mengetahui informasi terkini mengenai Jung In-na. Sampai di dalam, ketika melihat jasad dari Jung In-na, tiba-tiba saja Jin-soo seperti teringat sesuatu yang hal itu membuat dirinya sangat menderita. Sampai di sini, kita masih belum tahu hal apa yang dulu sempat dialami oleh Jin-soo sampai ia mengalami trauma seperti ini. Namun setelah Gang Hyun datang, Jin-soo seolah berpura-pura dengan keadaannya saat itu. Ji-won lalu menjelaskan jika kematian Jung In-na terjadi dari jam 1 sampai jam setengah 2. Dan ketika ditanyakan penyebab kematiannya, Ji-won terlihat bingung, pasalnya ia menemukan bekas jeratan di leher Jung In-na. Namun tidak terdapat sumbatan atau keretakan pada tulang leher dari Jung In-na. Yang mana jika ia dicekek, pasti akan ada retakan di tulang lehernya. Jadi, Jung In-na tewas bukan karena dicekek. Ia juga tewas bukan karena tenggelam, karena air sungai yang masuk ke dalam perutnya tidak terlalu banyak. Dan yang membuatnya tewas adalah karena terdapat patahan pada kepala Jung In-na yang itu disebabkan karena pukulan yang sangat keras dari benda tumpul. Jadi kemungkinan Jung In-na pada saat itu disekek, kemudian dipukul dari belakang lalu ditenggelamkan. Namun Ju-won juga menemukan bekas memar di pergelangan tangan dari Jung In-na. Dan mereka sama sekali tidak tahu apa sebabnya. Ketika keluar dari ruang otopsi, Jin-soo mengajak Gang Hyun untuk bersepakat jika ia tak berhasil menemukan siapa pelakunya, maka ia akan dengan legowo pergi dari hadapan Gang Hyun dan pindah ke bagian administrasi. Namun jika ia berhasil menangkap pelakunya lebih dulu dari Gang Hyun, maka Gang Hyun harus mengakuinya sebagai polisi sejati. 콜? Lalu Jun-young melaporkan temuan di kapal itu, di mana di sana terdapat sebuah plastik klip kosong dan ceceran bubuk yang ditemukan Gang Hyun merupakan sebuah narkoba jenis baru. Jejak kaki sepatu juga terdapat di sana, dan juga sidik jari di gelas champagne. Dan dari kamera pengawas, Kyung Jin menemukan jika ada seseorang yang masuk ke kapal itu dan beberapa saat kemudian pergi dari situ. Jin-soo pun tahu jika orang itu adalah putra bungsu dari grup DN. Dan memang sidik jarinya juga ditemukan di sebuah gelas, yang mana diketahui jika Jung In-na sepekan lalu sempat menjadi model iklan dari grup DN. Dan diketahui juga jika pemilik dari kapal itu bernama Chun Tae-young. Dan sebelum menyelidiki orang itu, mereka pertama-tama akan mencari adiknya yang bernama Chun Tae-sung. Namun pihak kepolisian tak tahu di mana keberadaan Tae-sung. Kyung Jin hanya mendapatkan informasi foto dari Tae-sung yang berada di suatu tempat. Melihat foto itu, Jin-soo langsung tahu di mana Tae-sung berada. Ia pun segera pergi sendirian untuk mencari Tae-sung. Di sana, Gang Hyun juga memberitahu rekannya tentang kesepakatan dirinya dengan Jin-soo dan menyuruh Kyung Jin untuk segera mencari tahu lokasi tersebut. 빨리 찾아라.
Singkat cerita, sampailah Jinso di sebuah hotel mewah. Dengan akses yang ia punya, Jinso dapat dengan mudah masuk ke dalam. Kemudian, ia berkata pada resepsionis jika ia ingin bertemu dengan Taesung. Segera, si resepsionis mengarahkan Jinso ke ruang penggelapan kulit tempat Taesung berada. Sampai di sana, Jinso langsung bertanya pada Taesung dan menjelaskan jika ia adalah seorang polisi. Di sisi lain, Gang Hyun pun kini sudah sampai di tempat tersebut. Namun karena ia tak mempunyai akses ke dalam, ia pun ditahan oleh penjaga di sana. Kembali ke Jinso, ia kini akan menangkap Taesung dengan tuduhan melakukan pembunuhan terhadap Jung Ina. Namun bodyguard dari Taesung datang dan melemparkannya keluar. Taesung kemudian menyuruh semua anak buahnya untuk menghabisi Jinso dan juga Gang Hyun. Hingga pertarungan antara Jinso dan Gang Hyun dengan anak buah dari Taesung pun tak dapat terhindarkan. 나도 뭐 하나 줘봐. 싸움 잘한대네. 스타일밖에 못해. 뭐? 시합에서밖에 안